Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Huda. Saya dari program studi sarjana farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Yulian Wahyu Permadi, sarjana farmasi Medical Science. Kemudian sebelum saya membuat nama produk saya ini yaitu hand sanitizer nipis. Ya, ini sebuah sediaan yang untuk membersihkan tangan, di mana di era pandemi ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk menghindari virus, kuman, dan bakteri. Kemudian sebelum saya melakukan pembuatan sediaan, saya melakukan survei bisa dilihat di sini. Pertama ini ada 20 poin. Yang pertama ini kesehatan suku dan bisa menyelesaikan kegiatan. Ini saya isi nomor 5. Bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya bacakan satu-satu panjangan teman-teman. Kemudian saya melakukan survei kepada sekitar saya waktu itu 15 orang, bahwa saya menanyakan bahwa sebenarnya produk yang saya akan buat ini, dari 15 dari 13 orang mengatakan bahwa produk ini sangat recommended, sangat bagus, soalnya beda dari yang ada di pasaran. Kenapa? Soalnya saya menambahkan perasan jeruk nipis, yang dimana fungsi jeruk nipis ini berfungsi sebagai antimikroba. Nah, itu juga dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri yang ada di tangan kita, agar kita terhindar dari penyakit ya teman-teman. Terus selanjutnya, dari produk yang saya buat ini tentunya mempunyai visi misi. Visinya yakni sediaan yang dibuat dapat membersihkan, menetralkan, dan membunuh kuman, bakteri, serta virus yang terdapat pada area tangan. Serta sediaan ini dibuat dengan tujuan yang praktis di era new normal pada tahun 2022. Kenapa saya bilang praktis? Soalnya saya menggunakan wadah botol 10 ml, yang dimana botol itu bentuknya seperti bolpen, jadi bisa dibawa kemana saja, bisa disapu ya. Kemudian untuk misinya, yang pertama ini mempraktiskan penggunaan pembersih kuman, virus, dan bakteri. Soalnya kan kalau kita ke luar ini nggak perlu kita cari tempat cuci tangan ya, apalagi yang ada airnya, harus ada air, harus ada sabun, kan repot. Kita gunakan hand sanitizer saja, tinggal semprot, beres. Kemudian yang kedua, dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri di area yang mudah tertular, contohnya seperti tangan jika kita berpaparan dengan orang lain ya. Nah, untuk selanjutnya ini saya langsung masuk proses pembuatan. Yang pertama, ini ada alat yang saya gunakan ini, ada botol sprot 10 ml, kemudian cangkir untuk mengukur takaran, sendok teh juga untuk mengukur takaran, sendok makan untuk mengukur takaran juga, dan wadah mangkok sebagai pemersatu wadahnya. Kemudian bahannya ini ada etanol 70%, tentunya ini bahan utama ya teman-teman. Kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada gliserol, kemudian hidrogen peroksida, dan tentunya air. Air ini menggunakan air destilata atau aqueous. Kemudian kita masuk langkah pembuatan. Pertama, campur alkohol dan gliserol ke dalam, lalu hingga tercampur rata ya, hingga homogen. Selanjutnya, tambahkan hidrogen peroksida dan air destilasi. Nah, ini diaduk lagi hingga merata. Kemudian tambahkan sedikit saja perasan jeruk nipis sampai ini sebagai aroma, sampai ya kurang lebih kira-kira bau etanolnya ini berkurang ya, karena kan tujuan jeruk nipis ini sebagai penambah aroma agar bau etanol ini tidak terlalu menyengat. Kemudian selanjutnya tuang dalam botol semprot 10 ml, kemudian ditutup rapat, lalu didiamkan selama 72 jam sebelum digunakan. Tujuan pendiaman ini agar bakteri yang tersisa saat pembuatan atau yang masuk pada saat pembuatan ini agar terbunuh ya teman-teman, agar tidak berkembang ya, biar mati dulu. Ini ada desain produknya seperti ini ya teman-teman. Ini botol 10 ml yang tadi saya sebutkan ini, terus ini desain stikernya, kemasan cukup simpel. Ini saya kasih cap homemade.
karena mendukung UMKM lokal med. Kemudian selanjutnya ada ini satu alur flowchart. Alur flowchart ini berisi dari tahapan, deskripsi tahapan, dan alat dan bahan yang digunakan. Nah, yang pertama tahapan ini proses 1 menyiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, ini dengan deskripsi tahapan, bahan yang dibutuhkan ini disiapkan sesuai jumlahnya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ini ada etanol, jeruk nipis, gliserol, hidrogen peroksida, dan air destilata. Alat yang digunakan ada botol semprot 10 ml, kemudian ada cangkir, sendok teh, sendok makan, dan wadah mangkok. Kemudian untuk slide selanjutnya, ini proses kedua memasukkan alkohol dan gliserol. Nah, ini deskripsi tahapannya memasukkan etanol 70% ke dalam wadah mangkok yang sudah disiapkan. Tentunya sudah disterilkan ya teman-teman dengan mencuci wadah mangkok terlebih dahulu. Kemudian tambahkan gliserol ke dalam wadah mangkok yang sudah berisi alkohol tersebut. Nah, ini takarannya nanti. Terus kemudian aduk dengan sendok yang steril hingga homogen atau tercampur rata. Kemudian bahan yang digunakan ini ada etanol 70%. Ini takaran etanol yang digunakan 1/2/3 cangkir. Untuk gliserol yang digunakan ini 2 sendok teh. Ini takarannya segini ya teman-teman. Dan alat yang dibutuhkan ini cangkir, sendok teh, dan wadah mangkok. Selanjutnya masuk slide selanjutnya, ini ada proses ketiga menambahkan hidrogen peroksida dan air destilasi. Ini deskripsi tahapannya, tambahkan hidrogen peroksida ke dalam wadah mangkok yang sudah berisi alkohol dan gliserol tadi. Nah, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah homogen, tambahkan air destilasi ke dalam wadah mangkok. Diaduk, kemudian di dalam wadah mangkok yang berisi 3 bahan tadi, kemudian diaduk lagi hingga merata atau homogen. Nah, bahan yang digunakan ini hidrogen peroksida. Ini kalau bisa persentasenya 3-6% ya konsentrasinya. Untuk takarannya ini 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian untuk air destilasi yang digunakan ini 1/4 cangkir saja. Nah, tidak usah banyak-banyak. Alat yang dibutuhkan ini ada cangkir, sendok makan, dan wadah mangkok. Terus ada proses keempat. Proses keempat ini menambahkan perasan jeruk nipis. Nah, tambahkan perasan jeruk nipis ke dalam wadah mangkok yang sudah berisi 4 bahan tadi. Diaduk hingga mungkin. Kemudian sediaan hand sanitizer siap dikemas. Tempelkan dengan stiker tadi. Kemudian tahapan yang selanjutnya memasukkan ke dalam botol spray 10 ml dan didiamkan selama 72 jam. Ini masukkan sediaan hand sanitizer ke dalam botol spray 10 ml secara hati-hati, soalnya agak susah ya, ini agak kecil lubangnya. Kemudian tutup rapat botol spray tersebut. Nah, botol kemasan siap diberi label dan didiamkan selama 72 jam sebelum sediaan digunakan agar kuman yang tersisa atau masuk itu bisa terbunuh. Apa yang dibutuhkan ada perasan jeruk nipis secukupnya saja. Ya, saya waktu itu kurang lebih 4 potongan jeruk nipis. Kemudian alat dibutuhkan ada sendok teh, ada mangkok, botol spray 10 ml, dan desain label. Nah, kemudian ini ada masuk proses ada bahan baku dan standar kualitas. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, seperti ini. Untuk kalian bisa pause-nya. Ini untuk bahan yang langsung. Kemudian ini ada bahan yang tak langsung. Bahan tak langsung ini seperti bahan tambahan, tisu, dan air sumur tentunya untuk mencuci. Selanjutnya kita ada jumlah bahan baku atau siklus produksi. Pertama jenis bahan etanol 70%, ini jumlah kebutuhan per unitnya ini 100 ml ya. Harga satuan per unit ini 50.000 per liter. Kemudian kalian sendiri, saya mendapatkan sumber pasokan bahan ini dari Laboratorium Kimia Fakultas Kesehatan Universitas maupun perusahaan Pekalongan. Jeruk nipis saya dapatkan di pasar, sangat murah sekali. Kemudian ada kebutuhan sumber daya produksi, tidak perlu diberi nilai. Kemudian ini karena saya proses produksinya di dapur ya. Kemudian ada yang namanya luas kebutuhan ruangan. Ya kurang lebih 5 meter persegi saja cukup. Ini kalian bisa baca sendiri dari tahapan penyiapan alat dan bahan sampai tahapan pelabelan logo dan desain produk itu saya kerjakan di satu ruangan. Kemudian jenis mesin atau peralatan, ini cangkir, mangkok besar, sendok teh, sendok makan, botol semprot 10 ml, ini milik sendiri. Nilainya ini kemarin beli ya sekitar
kalian bisa lihat sendiri. Untuk umur ekonomisnya yang 1-4 ini ya kurang lebih 5 tahun ya teman-teman, kalau tidak pecah. Kemudian untuk botol 910 ml ini ya paling enggak 2 tahun lah, karena enggak awet lama karena bahan plastik, nilai penyusutan tidak ada. Kemudian ini ada fungsi dan tujuan mesin. Nah, cangkir ini untuk mengukur takaran etanol yang saya sebutkan tadi, sendok teh ini untuk mengukur takaran gliserol, sendok makan untuk mengukur takaran hidrogen peroksida, kemudian untuk mangkok besar ini sebagai wadah untuk tahap pencampuran bahan. Nah, botol 910 ini sebagai wadah untuk hasil akhir sediaan. Ini saya dapatkan di toko Pak Prevel botolnya. Kemudian yang 4 yang saya sebutkan tadi di toko perabotan rumah tangga. Kemudian ini ada tenaga kerja, saya tidak membutuhkan, saya kerjakan sendiri. Ada terus perkiraan biaya tenaga kerja produksi per bulan. Ini saya tidak membutuhkan tenaga kerja, saya bisa kerjakan sendiri karena sangat mudah sekali. Kemudian penganggaran atau biaya produksi total ini ya sekitar kurang lebih 65.000 itu satu kali produksi ya. Sangat murah sekali, kalian bisa jual, bisa untung. Untuk bahannya kalian bisa beli di di Shopee ada tentunya. Terus ini tugas anggota kelompok. Nah, posisi dalam struktur organisasi ini saya sendiri sebagai ketua pemproduksi sekaligus tenaga kerja, karena ya tidak perlu lah. Kemudian ini ada foto proses produksi. Nah, ini penyiapan bahan, penyiapan alat, terus ini pencampuran, tambahkan hidrogen peroksida, dan ini lain-lain kalian bisa lihat sendiri dan baca. Kalian bisa mempause-nya teman-teman. Dan ini sediaan yang sudah jadi, yang sudah saya labeli ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada rencana dan hasil penjualan produk. Yang pertama ini rencana pemasaran. Produk dipasarkan melalui media sosial. Saya waktu itu lewat Instagram Story, WhatsApp Story, dan Facebook Story. Dan saya menawarkannya ke teman terdekat. Ini ada buktinya. Terus ini ada hasil penjualan ini. Produk yang berhasil terjual itu belum ada karena sekarang ini musim pandemi sudah mau pudar ya, nggak seperti awal dulu lagi. Dan ada hasil evaluasi pemasaran penjualan produk ini dilakukan dengan cara memasarkan lewat online di story Instagram, story Facebook, dan story WhatsApp. Produk yang dihasilkan sebanyak 5 sediaan. Saya waktu itu masih sisa banyak, saya hanya coba-coba dan menjadi 5 sediaan hand sanitizer. Produk yang terjual belum ada yang membeli karena sediaan hand sanitizer ini sudah marak di pasaran yang tadi saya bilang, dan sudah banyak yang menjual, serta keminatan para pembeli ini saat ini sudah menurun karena ya musim pandemi ini kan sudah lama ya teman-teman. Untuk kedepannya saya akan meningkatkan promosi produk sediaan saya ini melalui iklan supaya bisa terjual dengan laris dan dapat dilihat dengan banyak orang. Kemudian cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, apabila ada kelebihan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Peace.